Bagaimana ya gambaran umum COVID-19? Ikuti video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Ini adalah video saya yang ke-77. Mulai video 76 dan beberapa video berikutnya akan membahas tentang pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 revisi kelima yang merupakan lampiran dari Kemenkes RI nomor 413 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19. Video saya yang ke-77 akan membahas gambaran umum dari COVID-19 yang merupakan video kedua dari beberapa video yang disiapkan mengikuti alur pedoman P2 COVID-19. Sobat sehat, gambaran umum dari COVID-19 akan kita bahas berikut ini. Ada 6 hal yang kita akan bahas, meliputi epidemiologi, etiologi, penularan, manifestasi klinis, diagnosis, dan tata laksana. Yang pertama, epidemiologi. COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus jenis baru. Penyakit ini diawali dengan munculnya kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Dari Li et al. Pada tahun 2020. Berdasarkan hasil penyelidikan epidemiologi, kasus tersebut diduga berhubungan dengan pasar seafood di Wuhan. Pada tanggal 7 Januari 2020, pemerintah China kemudian mengumumkan bahwa penyebab kasus tersebut adalah coronavirus jenis baru yang kemudian diberi nama SARS-CoV-2 atau Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus yang kedua. Virus ini berasal dari famili yang sama dengan virus penyebab SARS dan MERS. Meskipun berasal dari famili yang sama, namun SARS-CoV-2 ini lebih menular dibanding SARS-CoV dan MERS-CoV. Ini menurut CDC Cina di tahun 2020. Proses penularan yang cepat membuat WHO menetapkan COVID-19 sebagai KKMMD pada tanggal 30 Januari 2020. Angka kematian kasar bervariasi tergantung negara dan tergantung pada populasi yang terpengaruh, perkembangan wabahnya di suatu negara, dan ketersediaan pemeriksaan laboratorium. Thailand merupakan negara pertama di luar Cina yang melaporkan adanya kasus COVID-19. Setelah Thailand, negara berikutnya yang melaporkan kasus pertama COVID-19 adalah Jepang dan Korea Selatan, yang kemudian berkembang ke negara-negara lain. Sampai dengan tanggal 30 Juni tahun 2020, WHO melaporkan 10.185.374 kasus konfirmasi dengan 503.862 kematian di seluruh dunia atau CFR-nya 4,9%. Negara yang paling banyak melaporkan kasus konfirmasi adalah Amerika Serikat, Brasil, Rusia, India, dan United Kingdom. Sementara negara dengan angka kematian paling tinggi adalah Amerika Serikat, United Kingdom, Italia, Prancis, dan Spanyol. Peta sebaran COVID-19 di dunia dapat dilihat pada gambar 1.1. Sumbernya adalah dari WHO. Gambar 1.1 ini adalah peta sebaran COVID-19. Indonesia melaporkan kasus pertama COVID-19 pada tanggal 2 Maret 2020 dan jumlahnya terus bertambah hingga sekarang. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2020, Kementerian Kesehatan melaporkan 56.385 kasus konfirmasi COVID-19 dengan 2.875 kasus meninggal atau CFR-nya 5,1% yang tersebar di 34 provinsi. Sebanyak 51,5% kasus terjadi pada laki-laki. Kasus paling banyak terjadi
pada rentang usia 45 sampai 54 tahun dan yang paling sedikit terjadi pada usia 0 sampai 5 tahun. Angka kematian tertinggi ditemukan pada pasien dengan usia 55 sampai 64 tahun. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh CDC Cina, diketahui bahwa kasus paling banyak terjadi pada pria sebanyak 51,4% dan terjadi pada usia 30 sampai 79 tahun dan paling sedikit terjadi pada usia kurang dari 10 tahun yaitu 1%. Sebanyak 81% kasus merupakan kasus yang ringan, 14% parah dan 5% kritis. Ini menurut penelitian dari Wu, Z dan McGugan CM tahun 2020. Orang dengan usia lanjut atau yang memiliki penyakit bawaan diketahui lebih berisiko untuk mengalami penyakit yang lebih parah. Usia lanjut juga diduga berhubungan dengan tingkat kematian. CDC Cina melaporkan bahwa CFR pada pasien dengan usia lebih sama dengan 80 tahun adalah 14,8%. Sementara CFR keseluruhan hanya 2,3%. Hal yang sama juga ditemukan pada penelitian di Italia, di mana CFR pada usia lebih dari 80 tahun adalah 20,2%. Sementara CFR keseluruhan adalah 7,2%. Diteliti oleh Onder G. Reza G. Brusaferro S. pada tahun 2020. Tingkat kematian juga dipengaruhi oleh adanya penyakit bawaan pada pasien. Tingkat 10,5% ditemukan pada pasien dengan penyakit kardiovaskuler, 7,3% pada pasien dengan diabetes, 6,3% pada pasien dengan penyakit pernafasan kronis, 6% pada pasien dengan hipertensi, dan 5,6% pada pasien dengan kanker. Kemudian yang kedua, etiologi. Penyebab COVID-19 adalah virus yang tergolong dalam famili coronavirus. Coronavirus merupakan virus RNA strain tunggal positif, berkapsul, dan tidak bersegmen. Terdapat 4 struktur protein utama pada coronavirus, yaitu protein N atau nukleokapsid, kemudian glikoprotein M, membran, glikoprotein spike S pada spike, protein E atau selubung. Corona tergolong ordo Nidovirales, keluarga Coronaviridae. Coronavirus ini dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Terdapat 4 genus yaitu alpha coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus, dan delta coronavirus. Sebelum adanya COVID-19, ada 6 jenis coronavirus yang dapat menginfeksi manusia, yaitu HCoV-229E atau alpha coronavirus, HCoV OC43 dari beta coronavirus, HCoV NL63, dan HCoV HKU1. SARS-CoV dan MERS-CoV. Ini selanjutnya kita melihat gambar 1-2 struktur coronavirus yang diambil dari Sherin et al. 2020, Journal of Advanced Research 24. Coronavirus yang menjadi etiologi COVID-19 termasuk pada genus beta coronavirus, umumnya berbentuk bundar dengan beberapa pleomorfik dan berdiameter 60 sampai 140 nanometer. Hasil analisis filogenetik menunjukkan bahwa virus ini masuk dalam subgenus yang sama dengan coronavirus yang menyebabkan wabah SARS pada 2002 sampai 2004 yang silam, yakni Sarbecovirus. Atas dasar ini, International Committee on Taxonomy of Viruses atau ICTV memberikan nama penyebab COVID-19 sebagai SARS-CoV-2. Ini adalah gambar 1-3, gambaran mikroskopis dari SARS-CoV-2 yang bersumber dari CDC tahun 2020.
Belum dipastikan berapa lama virus penyebab COVID-19 bertahan di atas permukaan. Tapi perilaku virus ini menyerupai jenis-jenis coronavirus lainnya. Lamanya coronavirus bertahan mungkin dipengaruhi kondisi-kondisi yang berbeda, seperti jenis permukaan, suhu, atau kelembapan lingkungan. Penelitian oleh Dormalen et al. Tahun 2020 menunjukkan bahwa SARS-CoV-2 dapat bertahan selama 72 jam pada permukaan plastik dan stainless steel, kurang dari 4 jam pada tembaga, dan kurang dari 24 jam pada kardus. Seperti virus corona lain, SARS-CoV-2 ini sensitif terhadap sinar ultraviolet dan panas. Efektif dapat dinonaktifkan dengan pelarut lemak atau lipid solvents seperti ether, etanol 75%, etanol, kemudian desinfektan yang mengandung klorin, asam peroksiasetat, dan kloroform, kecuali chlorhexidine. Yang ketiga, penularan. Coronavirus merupakan zoonosis, ditularkan antara hewan dan manusia. Coronavirus merupakan zoonosis yang ditularkan antara hewan dan manusia. Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. Adapun hewan yang menjadi sumber penularan COVID-19 ini masih belum diketahui. Masa inkubasi COVID-19 rata-rata 5-6 hari dengan range antara 1 dan 14 hari, namun dapat mencapai 14 hari. Risiko penularan tertinggi diperoleh di hari-hari pertama penyakit disebabkan oleh konsentrasi virus pada siklet yang tinggi. Orang yang terinfeksi dapat langsung menularkan sampai dengan 48 jam sebelum onset atau gejala atau presimptomatik dan sampai dengan 14 hari setelah onset gejala. Sebuah studi oleh Du Z et al. Tahun 2020 melaporkan bahwa 12,6% menunjukkan penularan presimptomatik. Penting untuk mengetahui periode presimptomatik karena memungkinkan virus menyebar melalui droplet atau kontak dengan benda yang terkontaminasi. Sebagai tambahan, bahwa terdapat kasus konfirmasi yang tidak bergejala atau asimptomatik. Meskipun risiko penularan sangat rendah, akan tetapi masih ada kemungkinan kecil untuk terjadi penularan. Berdasarkan studi epidemiologi dan virologis, saat ini membuktikan bahwa COVID-19 utamanya ditularkan dari orang yang bergejala atau simptomatik ke orang lain yang berada jarak dekat melalui droplet. Droplet merupakan partikel berisi air dengan diameter lebih dari 5-10 mikrometer. Penularan droplet terjadi ketika seseorang berada pada jarak dekat dalam 1 meter dengan seseorang yang memiliki gejala pernafasan, misalnya batuk atau bersin, sehingga droplet berinfeksi mengenai mukosa pada mulut dan hidung atau konjungtiva pada mata. Penularan juga dapat melalui benda dan permukaan yang terkontaminasi droplet di sekitar orang yang terinfeksi. Oleh karena itu, penularan COVID-19 virus ini dapat terjadi melalui kontak langsung dengan orang yang terinfeksi dan kontak tidak langsung dengan permukaan atau benda yang digunakan pada orang yang terinfeksi, misalnya stetoskop atau termometer. Dalam konteks COVID-19, transmisi melalui udara dapat dimungkinkan dalam keadaan khusus, di mana prosedur atau perawatan suportif yang menghasilkan aerosol seperti intubasi endotrakeal, bronkoskopi, suction terbuka, pemberian pengobatan nebulizer, ventilasi manual sebelum intubasi, mengubah pasien ke posisi tengkurap, memutus koneksi ventilator, ventilasi tekanan positif non-invasif, tracheostomi, dan resusitasi kardiopulmoner. Masih diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai transmisi melalui udara. Selanjutnya, keempat, manifestasi klinis. Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Beberapa orang yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala apapun dan tetap merasa sehat.
Gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, rasa lelah, dan batuk kering. Beberapa pasien mungkin mengalami rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, pilek, nyeri kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, hilang penciuman dan pembauan atau ruam kulit. Menurut data dari negara-negara yang terkena dampak awal pandemi, 40% kasus akan mengalami penyakit ringan, 40% akan mengalami penyakit sedang termasuk pneumonia, 15% kasus akan mengalami penyakit parah, dan 5% kasus akan mengalami kondisi kritis. Pasien dengan gejala ringan dilaporkan sembuh setelah 1 minggu. Pada kasus berat dan mengalami Acute Respiratory Distress Syndrome atau ARDS, sepsis dan shock septik, gagal multi-organ termasuk gagal ginjal atau gagal jantung akut hingga berakibat kematian. Orang lanjut usia atau lansia dan orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung dan paru, diabetes dan kanker berisiko lebih besar mengalami keparahan. Yang kelima, diagnosis. WHO merekomendasikan pemeriksaan molekuler untuk seluruh pasien yang terduga terinfeksi COVID-19. Metode yang dianjurkan adalah metode deteksi molekuler atau NAAT, Nucleic Acid Amplification Test, seperti pemeriksaan RT-PCR. Keenam, tata laksana. Hingga saat ini belum ada vaksin dan obat yang spesifik untuk mencegah dan mengobati COVID-19. Pengobatan ditujukan sebagai terapi simptomatis dan suportif. Ada beberapa kandidat vaksin dan obat tertentu yang masih diteliti melalui uji klinis. Sobat Sehat, kita masih akan bertemu pada video-video berikutnya membahas selanjutan dari pokok bahasan dari pedoman ini. Sampai di sini dulu ya. Saya tetap mengundang masukan dari Sobat Sehat. Silakan sampaikan di kolom komentar. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.